teman-teman, saya Marjuki. Di video ini saya akan membagikan bagaimana strategi untuk menjawab soal tes potensi akademik khusus aljabar. Nah, nanti kita akan membahas soal TPA yang lain. Kali ini saya akan membahas soal TPA aljabar. Maka teman-teman semuanya harus fokus. Nah, di sini di soal-soal aljabar ini banyak keluar di ujian CPNS, di ujian masuk sekolah, di ujian masuk ke dinasan, ujian masuk polisi. Maka teman-teman yang lagi membutuhkan ini sangat berguna. Baik, sama-sama kita akan belajar dan sama-sama kita bahas. Baik, ini mudah ya, mudah. Soal TPA ini yang sebenarnya mudah. Oke, baik. Nah, di sini soal nomor 1, saya sudah menyediakan soalnya. Jika X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5 dan X kali Y sama dengan 2, maka tentukan nilai X tambah Y. Nah, untuk menjawab soal ini bagaimana strateginya? Kita harus tahu konsep matematika. Nah, ini konsep ini. Nah, ini konsep ini sering keluar ya, soal seperti ini sering. Ini X tambah dengan Y kuadrat, ini artinya sama dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah 2 kali XY. Nah, seperti ini. Nah, ini rumusnya yang harus kita ingat untuk menjawab soal nomor 1 ini. Nah, kalau kita perhatikan dari bentuk rumus ini, X kuadrat tambah Y kuadrat ini sudah jelas diketahui dari soal 5. Kalau kita lihat 2 kali XY-nya juga jelas dari soal ada. Maka kita tinggal cari X tambah Y saja, tanpa ada kuadratnya. Oke, baik. Bagaimana caranya? Ya, kita tinggal lihat X tambah Y pangkat 2 tetap kita tulis. Kuadrat tambah Y kuadrat diketahui 5 tambah 2 kali XY diketahui 2. Nah, sehingga ini X tambah Y pangkat 2. Ini artinya 5 tambah 4 ya, 9. Nah, sekarang akar 9 berapa? Akar 9. Akar 9 3. Akar 9 berapa? Plus minus 3. Bukan 3. Kalau 3 jawabannya D. Jadi plus minus 3. Nah, ini butuh konsep matematikanya di sini. Nah, kenapa? Karena seperti ini konsepnya di sini. Nah, ini banyak keliru. Ini soal jebakan ya. X kuadrat sama dengan 9 misalnya. Berapa nilai X? Nilai X ini yaitu plus minus 3. Nah, plus minus 3. Asalnya dia dari sini. X kurang 9 sama dengan 0. Ini X kurang 3. X tambah 3. Ini sama dengan 0. Kalau kita faktorkan. Maka X sama dengan ini 3. Ini satu lagi X sama dengan negatif 3. Nah, ini yang benar konsepnya. Sehingga X tambah 3 ini 2 bilangan dapatnya. 3 dengan negatif 3. Maka jawaban yang benar adalah C, bukan D. Nah, ini kebanyakan orang menjawab adalah D. Nah, ini soal TPA. Maka, pelajari konsep matematika yang benar. Sehingga jawaban Anda akan benar. Oke, baik. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Baik. Soal nomor 2. Ini, jika X tambah Y sama dengan 9 dan X kali Y 20, maka tentukan nilai X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, masih yang sama seperti tadi. Konsep yang kita gunakan adalah X tambah Y pangkat 2 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY. Nah, konsep ini masih ya. Oke, masih konsep yang sama. Nah, sekarang yang ditanya X tambah Y, yang ini yang ditanya. Bagaimana? Nah, kalau yang ini ditanya berarti X tambah Y kuadrat. Nah, ini artinya sama dengan. Nah, ini kita pindah ke sini. Nah, ini kita pindah ke sini. X tambah Y pangkat 2. Ini jadi kurang 2XY. Maka rumus ini yang kita gunakan. Oke, baik. Sekarang X kuadrat tambah Y kuadrat. Maka jadinya apa ini? X tambah Y. X tambah Y 9. 9 pangkat 2. 81. Kurang 2 kali X kali Y 20. Ya. Nah, sehingga sama dengan ini 81 kurang 40. Ini kan 20, 2 kali 20, 40. Sehingga jadinya 41. Nah, jawabannya yang mana? D. Nah, seperti itu. Jadi mudah. Yang penting apa? Yang penting kita paham konsepnya. Seperti itu. Baik, mari kita lanjut dengan soal TPA yang ketiga. Soal yang TPA yang ketiga bentuknya berbeda ya teman-teman.
Nah, di sini jika X dan Y bilangan bulat yang memenuhi. Ini pertanyaan yang pertama, pernyataan yang pertama, X kurang 8 lebih dari 6. Berarti antara 6 dengan 8 punya bilangan di sini 1, yaitu X sama dengan 7 ya. X sama dengan 7. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, ini 7 kurang dari Y kurang dari 9. 7. Berarti Y punya bilangan berapa antara 7 dengan 9? 8. Berarti apa artinya dari 2 ini? Nah, dari 2 ini yang pertama kita dapat X-nya sama dengan 7, Y-nya kita dapat sama dengan berapa? 8. Berarti artinya apa? 7 kurang dari 8. 7 kurang dari 8. Berarti artinya apa? X kurang dari Y. Nah, ya kan? X kurang dari Y. Sehingga jawabannya adalah B. Atau jika teman-teman sulit memahami di sini, maka ini kita bisa menulis dengan versi yang lain. Nah, jadi seperti ini. Nah, tadi kita dapat 7, 8. Ini X sama dengan 7. Y sama dengan 8. 7 kurang dari 8. X berarti pasti kurang dari Y. Maka jawabannya adalah B. Seperti itu. Oke, mudah bersama dengan Marjuki, belajar TPA. Maka teman-teman silakan subscribe untuk mendapatkan soal-soal TPA aljabar model lainnya. Atau soal-soal TPA bentuk versi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.